Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, before we start our lesson today, let's pray. Okay, today we will learn about my uncle is a zookeeper. Okay. Okay, today we will learn about my uncle is a zookeeper, chapter 7. Jadi hari ini kita akan belajar tentang chapter 7 yang My Uncle is a Zookeeper. Okay. What we will learn. So what we will learn today we will learn about the communicate state and event that happen routinely or as general truth in order to appreciate the nature, to show operate in something, or to give good and bad symbol. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang komunikasi yang terjadi kegiatan sehari-hari kita. Kita bakal belajar tentang kegiatan sehari-hari kita itu apa aja, dan itu yang bisa mencontohkan hal baik dengan atau hal buruk. Nah, selain itu kita juga belajar tentang descriptive text. What is descriptive text? Ada yang tahu? Okay. Descriptive text is a text that aims to explain, describe, or describe something. This thing can take from of anything, be it animals, object, location, and so on. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan sesuatu. Nah, sesuatu ini bentuknya bisa berupa apa aja, seperti hewan, benda, lokasi, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita pelajarin di minggu sebelumnya, kita belajar about simple present tense. Okay? Nah, apa sih kaitannya descriptive text dengan simple present tense? Jadi kita we will learn about descriptive text dituliskan dengan menggunakan simple present tense. Okay? This is the example of descriptive text. Jadi ini adalah contoh dari descriptive text. Nah, descriptive text adalah teks yang menggambarkan kegiatan-kegiatan sehari, terus itu dapat berbentuk dalam kebenaran umum yang semua orang itu tahu tentang hal itu. Okay? Okay, it is the elephant. For the example, elephant. Elephant are the heaviest land animal. They also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunk almost like an arm to put food and water in their mouth. They eat grass and plant. Jadi, gajah itu adalah binatang daratan yang terberat. Mereka juga pintar dan punya daya ingatan yang bagus. Kebanyakan dari mereka hidup di Afrika dan Asia. Seperti di Lampung, Indonesia. Mereka menggunakan belalai panjangnya hampir seperti lengan untuk meletakkan makanan dan minuman ke mulut mereka. Mereka makanannya adalah rumput dan tumbuh-tumbuhan. This is the example of descriptive text yang menggambarkan tentang elephant itu sendiri.
dari yang ciri khasnya elephant itu apa, dia asalnya dari mana, makanannya apa. Okay? Okay, for the next is we will learn about simple present tense. Simple yang artinya sederhana, present yang artinya saat ini, dan simple present tense adalah kalimat sederhana yang digunakan untuk menyatakan kejadian hari ini seperti kegiatan sehari-hari atau kebenaran umum. Okay. For the next is simple present tense, verbal. Nah, simple present tense itu dibagi menjadi dua, verbal dan nominal. Nah, verbal itu menggunakan kata kerja, sedangkan nominal menggunakan kata sifat atau adjektif, kata benda, noun, dan yang terakhir kata keterangan, adverb. Oke, jadi ingat-ingat, simple present itu ada dua, verbal dan nominal. Verbal dan nominal, oke? So the next is formula of simple present tense. Formula of simple present tense. Apa aja sih rumus dari simple present tense? Oke, yang pertama kita akan belajar tentang dari verbal. Oke, verbal. Nah, verbal itu dibagi menjadi tiga. Positif, negatif, dan interrogatif. Positif memiliki rumus subject, verb 1, plus SRES plus object. For the example, they eat grass and plant. Nah, they di sini adalah sebagai subject, eat adalah verb 1, grass and plant adalah object. So, for the other example, contoh dari verbal positif adalah my friend live in Bandung. We go to school by bus. We di sini adalah subjek. Go to itu adalah verb 1 and school by bus di sini adalah objeknya. Nah, dan negatif, untuk negatif rumusnya adalah subjek plus do or does plus not plus verb 1 dan plus object. For the example, monkey do not eat meat. Monyet tidak memakan daging. Monkey di sini menetap sebagai subjek dan it sebagai verb 1. Meat-nya itu adalah objek. For the other example, we don't live in city. We don't live in city. Okay. So the last is interrogative dengan rumus do atau does plus subject plus verb 1 plus object dan jangan lupa untuk tanda tanya. Kenapa? Kalau kalian tidak menggunakan tanda tanya, meskipun rumusnya meskipun benar tapi tidak menggunakan tanda tanya bakal salah. Nah, untuk interrogatif dari verbal, do atau does ini tadi dipindahkan ke depan, lalu ditambah dengan subjek, verb 1, dan object. For the example, does the monkey eat meat? Do the monkeys eat meat? Okay. Nah, untuk note, untuk catatan dari negatif itu do. Itu digunakan untuk a, u, d, w, dan does digunakan untuk
she, he, it. Oke. Do digunakan untuk I, you, they, we, dan does digunakan untuk she, he. Oke, for the next. Use of SRES. Penggunaan SRES. Kata kerja dengan subjek she, he, it, or name of person harus menggunakan akhiran SRES. Contohnya, he plays the game. She watch Korean drama. Nah, ini masuk dalam kata kerja positif. He sebagai subjek, plays sebagai verb one-nya, ditambahin S, dan the game. The game adalah objeknya. Oke. The next, kita bakal belajar tentang nominal. Nominal. Nah, nominal itu ada 2 poin. Yang pertama, digunakan saat menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Yang kedua, menggunakan to be. To be itu ada apa aja? To be ada 3. Is, are. Oke, is, are. Penggunaan to be, is itu buat she, he, it. Buat I. Dan are ini buat you, we, they. Ya. Is itu buat she, he, it. Itu buat I. Dan are itu buat you, we, they. Oke. Nah, kalau untuk rumusnya, nominal juga dibagi menjadi 3. Positif, negatif, dan interrogatif. Untuk rumusnya, positif adalah subjek plus to be plus adjective, noun, atau adverb. Nah, for the example, tiger are the biggest of all cats. Tiger itu adalah subjek, to be-nya itu adalah are, and the biggest of all cats adalah adjective atau noun atau adverb-nya. For the other example is my mother is teacher. My mother is teacher. My mother di sini sebagai subjek, is itu adalah to be-nya, and teacher di situ adalah adjektifnya. Terus negatif untuk rumusnya sama, tapi ditambahi not setelah to be. Subjek, to be, not, plus adjective atau noun atau adverb. Okay, for the example, monkey is not biggest animal. Monkey di sini sebagai subjek. To be-nya apa? To be-nya adalah is, dan not biggest animal masuk ke dalam adjective, noun atau adverb-nya. Okay. For other example, I'm not worried. My second, I'm not sorry. For the other example, they are not in the same place. They are not in the same place. Mereka tidak di kelas yang sama. They masuk dalam subjek, to be-nya adalah are. Oke. Paham? Oke. For the next is interrogative. Interrogative ini rumusnya seperti yang kayak tadi di verbal. Di verbal tadi do atau does-nya dipindah ke depan, sedangkan ketika nominal to be-nya yang dipindah ke depan. Jadi rumusnya to be plus subject plus dengan adjective, noun atau adverb. For the example, is the monkey biggest animal? Nah, to be-nya dipindah ke depan.
Jadi is the monkey because animal. To be-nya adalah is, monkey yang subject because animalnya adjective, noun atau verb. For the other example is am I student? Am I student? Okay. Terus selain itu, are you a doctor? Itu adalah contoh lain dari interrogative. Okay. Okay. Any question so far? Ada yang mau ditanyakan? Okay. So for the next is exercise. Okay. You can see from this picture. Nah, di dalam kotak sini terdapat the example. The animal is rabbit and the habitat they live in burrows. The food they eat carrot. The activity they hope. And the characteristic of rabbit. Rabbit are the tame animal. They have 2 long ears. Nah, ini adalah contoh dari exercise kita. Jadi, pilihlah dua animal, 2 hewan yang kalian inginkan untuk kalian describe. Nah, kalian tulis di kolomnya for the example lion. Terus habitnya lion apa, makanannya lion apa, and the activity-nya apa, dan karakteristiknya apa. Please make it with simple present tense. Buat menggunakan simple present tense. Oke, dibuat dengan simple present tense. Dan setelah itu, kalian susun menjadi descriptive text. Kayak contoh di bawah. Rabbit are tame animals. They have 2 long ears. They eat carrot. They hop. They live in burrow. Itu adalah contoh dari descriptive text. Oke, jadi exercise-nya ada 2. Yang pertama itu mengisi kolom menggunakan simple present tense. Setelah itu yang kedua ya, dia simple present tense tadi kalian buat menjadi descriptive text. Untuk pengumpulannya kapan? Untuk pengumpulannya di sebelum pertemuan selanjutnya. Oke? Sebelum pertemuan selanjutnya harus sudah ngumpulin tugasnya. Okay, and thus, thank you. Thank you so much for today. Have a good day. And thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next meeting.